Salam, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Semoga tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita menerima sapaan kebenaran firman Tuhan melalui sapaan rohani GKJ Cakrangaratan, mari kita bersama-sama untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan penuh syukur dan terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala pergumulan kami dan keberadaan kami apapun. Pada saat ini kami boleh diam untuk memperhatikan sapaan-Mu melalui firman-Mu yang menguatkan kami, yang menghibur kami, yang menuntun kami. Kami mohon Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami boleh hidup di dalam firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, ada nasihat dari pemazmur yang tertulis di dalam Mazmur 55 ayat 23. Yang demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nasihat ini atau sapaan firman Tuhan melalui pemazmur ini diberikan kepada setiap orang yang karena dihimpit permasalahan, pergumulan yang berat sehingga bisa kehilangan yang namanya sukacita. Kita pun sebagai orang percaya bisa itu ketika persoalan, beban berat yang macam-macam itu menghimpit kita sehingga sukacita kita bisa sirna. Maka pemazmur memberikan nasihat, segala kuatirmu serahkan kepada Tuhan. Kuatir itu bisa mengikis kita untuk semakin melemah kekuatan iman kita. Oleh sebab itu, seburuk apapun keadaan kita, ya, karena pada saat ini ya tidak ada hal yang baik kecuali kalau diri kita menempatkan pada hal yang baik, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Tapi itu juga sulit dalam masa ini. Di samping pergumulan pandemi COVID yang tidak kunjung berhenti ini juga sebenarnya kita tentu juga mempunyai persoalan-persoalan sehingga terhimpit persoalan itu dan akhirnya bisa dikuasai oleh keadaan atau situasi. Maka seburuk apapun keadaan itu, asal kita tetap memiliki penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan, kita akan dimampukan menerima semuanya itu dengan sukacita. Sebabnya apa? Sebabnya dengan demikian kita akan mendapatkan imunitas, kita akan mendapatkan kekebalan, kita akan mendapatkan kekuatan adi kodrati, sehingga kita dapat tenang dan ketenangan itu dapat mengingat-ingat akan kebenaran firman Tuhan yang pernah kita terima. Salah satunya kita pernah terima firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus itu bersaksi yang demikian. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 13. Itulah imunitas yang diberikan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Vaksin yang diberikan Tuhan
untuk menangkis segala kekhawatiran karena beban berat itu, ya sehingga akan digantikan atau dipulihkan menjadi sukacita kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan bukan berarti bersikap pasif atau menjadi malas. Tidak demikian, tetapi berserah kepada Tuhan itu segala pergumulan hidup kita, segala persoalan hidup kita bawa di dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kita yakin bahwa suatu saat Tuhan akan menjawab segala apa yang kita doakan kepadanya. Itulah iman yang bekerja. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa Tuhan Allah Maha Sanggup atas segala sesuatu, termasuk setiap pergumulan, setiap permasalahan, dan setiap beban kita. Allah yang akan bersama-sama menanggung itu dan kita dipulihkan untuk kembali bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.